Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Nabila adalah siswa kelas 11 yang berprestasi dan aktif berorganisasi, namun mengalami hubungan yang renggan dengan orang tuanya. Ia merasa orang tua selalu mengambil keputusan tanpa mendengarkan pendapatnya, mulai dari pilihan teman, kegiatan sekolah, jam pulang, hingga rencana masa depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Nabila. Bu, Silakan duduk. Selamat pagi Nabila, terima kasih sudah mau datang dan bercerita. Kelihatannya kamu sedang membawa beban pikiran. pagi Bu. Iya Bu, saya datang ke sini karena saya sudah tidak tahu di mana lagi saya ingin bercerita. Sebenarnya di rumah saya tidak dianggap seperti orang yang cukup dewasa untuk berpendapat, Ibu. Ibu mengerti, kamu boleh marah, kesal, dan kecewa. Di sini, Ibu akan mendengarkan cerita kamu tanpa memotong pembicaraan kamu. Benar kan Bu? Apakah di sini saya benar-benar didengar? Apakah di sini saya boleh berbicara sampai pendapat saya didengarkan? Karena di rumah pendapat saya tidak pernah didengar, Ibu. Betul Nabila, tapi sebelum kita memulai konseling ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini kamu bisa menceritakan semua bebannya, permasalahan yang mengganggu pikiran dan perasaan kamu. Di sini saya akan mendengarkannya tanpa memotong pembicaraan kamu. Ditenang saja, di sini bersifat asas kerahasiaan sehingga cerita kamu aman dan terjaga. Sehingga kamu bisa menceritakan masalah kamu. Iya Bu. Saya merasa sangat kesal dan kecewa kepada orang tua saya, Ibu. Bisakah kamu menceritakan lebih lanjut permasalahannya? Iya Bu, saya merasa orang tua saya tidak mendengarkan pendapat dari saya. Jadi kamu merasa bahwa orang tua kamu tidak mendengarkan kamu. Iya Bu, setiap saya ingin berbicara atau ingin berpendapat, mereka langsung memutuskan sendiri. Jadi orang tua kamu sebelum kamu mengeluarkan pendapat kamu, dia langsung memutuskan keputusan. Kamu merasa kecewa dan kesal karena orang tua kamu tidak mendengarkan kamu. Iya Bu, kadang saya merasa seperti anak yang tidak cukup. Kamu merasa kecewa dan kesal karena orang tua kamu tidak pernah mendengarkan pendapat kamu. Iya Bu, kadang saya merasa tidak seperti orang yang cukup dewasa untuk berpendapat, Ibu. Kapan biasanya ini terjadi? Biasanya waktu ketika saya membahas atau bercerita tentang masalah sekolah saya, teman-teman saya maupun kegiatan yang ingin saya ikuti. Nabila, sejak kapan kamu merasa bahwa orang tua kamu tidak mendengarkan kamu? Mungkin sekitar setahun terakhir ini, Ibu. Saya merasa berbeda pendapat kepada kedua orang tua saya. Jadi perbedaan pendapat ini bukan terjadi hanya sekali. Iya Bu. Nabila, boleh kamu ceritakan pengalaman yang paling membekas menurut kamu? Waktu itu ketika saya ingin mengikuti lomba fotografi tingkat provinsi. Jadi apa respon orang tua kamu? Ketika itu saya belum selesai berbicara ataupun menceritakan tentang lomba tersebut, tetapi ayah saya langsung tidak membolehkan. Ayah saya langsung bilang, kamu tidak boleh ikut. Oh, jadi sebelum kamu berbicara mengeluarkan pendapat kamu, orang tua kamu tidak mendengarkannya? Iya Bu. Setelah itu apa yang terjadi Nabila? Saat itu saya merasa sangat kecewa. Jadi kamu merasa sangat kecewa dan kesal. Iya Bu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu saya langsung lari masuk kamar saya dan mengunci pintu dan
Di situ saya menangis. Jadi kamu merasa kesal dan kecewa sehingga kamu mengurung diri dan menghindar dari orang tua kamu. Benar Bu. Apakah kejadian itu sering terjadi, Nabila? Iya Bu, sering terjadi di keluarga saya. Berarti ini bukan hanya pertama kalinya ya? Iya Bu. Bagaimana konflik ini mempengaruhi kehidupan kamu sehari-hari? Saya jadi malas untuk berbicara di rumah. Jadi karena tidak didengarkan, kamu memilih untuk diam dan mengurangi komunikasi terhadap orang tua kamu. Iya Bu. Apa yang kamu rasa ketika kamu memilih untuk diam? Saya merasa sedih, marah, tapi juga bingung. Rasanya seperti campur aduk. Di satu sisi kamu merasa kecewa karena tidak didengarkan. Di sisi lain kamu ingin mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua kamu, Nabila. Iya Bu. Sebenarnya saya sangat sayang sama mereka. Menariknya di sini kamu mengatakan kecewa karena tidak didengarkan, tetapi kamu sangat menyayangi orang tua kamu. Menurut kamu sifat diam ini dapat membantu kamu untuk orang tua kamu memahami perasaan kamu? Kalau dipikir-pikir, tidak juga Bu. Mungkin permasalahan ini bukan orang tua kamu tidak peduli, tetapi masalahnya ini karena hubungan komunikasi kamu dengan orang tua kamu tidak baik. Iya Bu, saya baru menyadari itu. Jadi ini masih ada peluang untuk memperbaiki permasalahan kamu dengan orang tua dengan melakukan komunikasi terbuka. Saya ingin mencoba Bu. Menurutmu, bagaimana cara kamu agar orang tua kamu dapat mengerti perasaan kamu? Saya harus mulai berani untuk berbicara dengan mereka. Cara apa yang paling baik untuk memulai percakapan ini? Saya ingin memulai berbicara dengan mereka ketika suasana rumah menurut saya sudah nyaman. Itu ide baik, bagus, tapi hal apa yang pertama akan kamu katakan kepada mereka? Saya ingin mengatakan bahwa saya ingin didengarkan sebelum mereka memutuskan sesuatu terhadap diri saya sendiri. Jadi tujuan utamanya ini bukan untuk melawan orang tua, tetapi hanya saja kamu meminta kebutuhan untuk didengarkan. Iya Bu. Saya melihat kamu sudah mampu mengatasi masalah dan memahami secara sehat dan mengatasinya. Saya merasa jadi lebih percaya diri Bu. Baik, mari kita menyusun rencana. Minggu ini kamu minimal bicara 1 kali dengan orang tua kamu dengan kondisi yang tenang. Baik Bu, saya akan melakukannya. Oke, sekarang untuk tugas rumahnya, sebagai konselor saya mengasihkan kamu tugas rumah di mana kamu harus menulisnya situasi di rumah kamu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah, bagaimana perasaan tidak didengar itu, kamu bisa menulisnya. Baik Bu, nanti saya akan mencobanya ketika saya sudah di rumah. Sebelum kita akhiri, hal penting apa yang kamu dapatkan di konseling ini? Saya menyadari bahwa ternyata saya suka memendam perasaan Ibu. Saya terlalu memendam perasaan sehingga itu dapat menyakiti diri saya sendiri. Jadi kamu sudah memahami bahwa keinginan untuk didengarkan itu harus melakukan komunikasi terbuka, bukan memilih untuk diam. Iya Bu. Ibu mengapresiasikan keberanian kamu karena sudah berani datang dan menceritakan masalahmu. Tidak semuanya orang bisa melakukan hal ini. Terima kasih atas apresiasinya Bu. Pada pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan komunikasi kamu dengan orang tua. Baik Bu. Hari ini kita sudah membahas konflik permasalahan kamu, menemukan perasaan kamu, menemukan cara komunikasi yang baik dan membuat rencana tindakan. Terima kasih sudah terbuka dalam konseling ini. Terima kasih juga Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya selama ini.
Sama-sama Nabila, semoga apa yang kamu rencanakan dapat membantu kamu untuk memperbaiki hubungan kamu dengan orang tua. Ya Bu, terima kasih sebelumnya Ibu telah mendengarkan saya.